pagi. Salam pers, kembali lagi bersama Lembaga Pers Mahasiswa Tidar 21. Hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, saya Aufi Lenadu Hauli melaporkan dari Kompleks Gedung DPRD Kota Magelang yang saat ini sedang berlangsung aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Aliansi Rakyat Pedu. Aksi ini diikuti kurang lebih 7.000 orang yang terdiri dari serikat buruh, ormas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, dan mahasiswa Universitas Tidar Magelang. Beberapa alasan menolak Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya: 1. Dalam pasal 89 Omnibus Law yang mengubah pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon tetap ada. Namun, tidak ada standar minimal pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti ditiadakan. 2. Upah minimum regional tetap ada. Dalam pasal 89 Omnibus Law yang mengubah pasal 88C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun pasal 88C hanya mempertahankan aturan soal upah minimum regional, upah minimum provinsi, dan upah minimum kota atau kabupaten dihapuskan. Dalam Omnibus Law, bupati atau wali kota tidak memiliki wewenang memberi rekomendasi dalam penentuan upah minimum. 3. Dalam pasal 99 Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan penetapan upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dihapus. Rumusan skala dan struktur pengupahan untuk menetapkan upah diubah berdasarkan waktu per jam dan hasil. 4. Cuti wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus sesuai pasal 89 tentang perubahan pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun pasal yang mengatur istirahat panjang 1 bulan istirahat pada tahun ke-7 dan ke-8 setelah 6 tahun bekerja berturut-turut ditiadakan. Dan Undang-Undang Cipta Kerja menambah sanksi pidana perburuhan kepada pengusaha yang tidak memberi cuti tahunan. 5. Dalam pasal 89 tentang perubahan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Namun Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 65 dan mengubah pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan implikasi jumlah pekerja dengan kontrak outsourcing akan bertambah karena tidak ada lagi pembatasan jenis pekerja outsourcing. 6. Status karyawan tetap masih ada berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Perubahan pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Status karyawan tetap PKWTT masih tetap ada, tapi status karyawan kontrak PKWT bermasalah yang diatur dalam pasal 59 ayat 1B menyatakan batas perpanjangan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan itu sehingga membuka kesempatan status karyawan kontrak PKWT jadi tidak terbatas. 7. Dalam pasal isi Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah menghindari PHK dengan segala upaya. Namun, Omnibus Law menghilangkan upaya itu hingga PHK tidak dapat dihindarkan. Ditambah pasal-pasal lainnya mempermudah PHK dengan alasan efisien. 8. Pasal 89 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Jaminan sosial tetap masih ada dan ditambahkan jaminan kehidupan pekerjaan. Namun, pengaturan jaminan sosial ini belum jelas apakah menjadi kewajiban pengusaha atau bukan. Jika bukan, hal ini akan membebani anggaran pemerintah. 9. Dalam pasal 89 tentang perubahan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai status karyawan tetap ada. Namun, ada potensi pengalihan besar-besaran kontrak pekerja dari PKWTT menjadi PKWT seluruhnya. 10. Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan.
dalam pasal 89 tentang perubahan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang TKA lebih mudah masuk ke Indonesia karena izin tertulis diganti menjadi rencana penggunaan TKA pasal 42. Tidak perlu ada penanggung pasal 43 dan syarat ketentuan jabatan dan kompetensi untuk TKA dihapus pasal 44. Dampaknya, TKA bebas mengisi posisi apapun termasuk posisi paling rendah. Oke kawan-kawan, hari ini kita tunjukkan bahwasanya kawan-kawan mahasiswa di Magelang juga memiliki keresahan yang sama kawan-kawan. Kalau ingin tersampaikan kepada ke atas, akan kami sampaikan, akan kami lakukan. Ketika ada beberapa hal yang melampaui kewenangan kami, tolong untuk bisa dipahami juga. Ini demokrasi, tidak bisa dipaksakan di. Demikian laporan mengenai aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diikuti oleh Aliansi Rakyat Kedung. Saya Ovilana Dewi Kauli, Lembaga Pers Mahasiswa Tidar 21 melaporkan.